أيها الحضور الكرام، البرنامج التالي محاضرة علمية يلقيها الأستاذ الدكتور الحاج محمود الماجستير، فليتفضل عليه مشكورا. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dan orasi ilmiah dari Koordinator Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSc. Beliau juga sebagai Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSc, kami persilakan. Izin Pak Ketua, saya buka masker. Kata teman-teman saya, boleh buka masker pada 3 hal. Pertama, pidato, yang kedua dipoto, dan yang ketiga makan soto. Tapi dengan catatan prokes diperhatikan, menjaga jarak dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ubliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bani Saleh atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Yayasan Bani Saleh Bapak Muhammad Ali, hadir juga Sekretaris Bapak Abdillah, dan hadir juga Bendahara Bapak Endang Hanafiah, dan hadir pula bersama dengan kita ini senior saya, Ketua Aptisi Bapak Profesor Dr. Makmur Heri Santoso, Magister Engineering. Beliau lebih senior dibanding saya. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan, tentu Ketua STAI Pak M. Samsul Khairi beserta seluruh jajaran, Wakil Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, kemudian juga Ketua Jurusan baik PGMI maupun PIAU, serta seluruh unit-unit lain, lembaga-lembaga lain yang ada di lingkungan STAI. Dan hadir juga bersama kita ini Ketua Stikes, ya, STIMIK, dan tentu para unit-unit lain di lingkungan Bani Saleh yang saya hormati. Para tamu, mohon izin kalau saya tidak menyebutkan secara keseluruhan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ibu bapak, para orang tua wali, wisudawan, wisudawati, beserta para wisudawan, wisudawati yang berbahagia,
Pertama ingin saya sampaikan tentu apresiasi dulu buat STAI Bani Saleh yang hari ini melaksanakan wisuda yang ke-20. Jadi izin saya kenal Bani Saleh itu ketika saya masih sanawiyah. Jadi saya senang sekali karena kita punya dokter yang bernama Pak Dr. Subki. Setahu saya beliau dokter yang terkenal pada saat itu, sekaligus juga bukan cuma dokter tapi kiai gitu. Karena itu saya berharap nanti ini alumni-alumni dari Bani Saleh itu harus kayak beliau. Ketika jadi dokter, dokter yang hebat, yang melebihi dari dokter-dokter yang ada. Dan saudara juga sama, jadi lulusan PIAU, lulusan PGRI harus betul jadi lulusan yang seperti almarhumlah Pak Dr. Subki, Dr. Kadir. Jadi dokter hebat, jadi guru PGRI hebat, jadi guru PIAU hebat, bikin RA juga hebat dan dahsyat. Jadi saya berharap nanti lulusan dari Bani Saleh yang PIAU ini di samping ngajarnya bagus, begitu buka RA itu pendaftarnya itu adalah seorang bapak yang istrinya sedang hamil tua. Bisa dibayangkan kan, kalau istrinya sedang hamil tua, dia sudah daftar, menggambarkan berbutuh masuk RA lulusan dari PIAU Bani Saleh. Termasuk juga guru apa? PGMI. Jadi guru yang betul-betul disenangi oleh muridnya. Kan sekarang ini nggak jarang itu. Murid itu guru itu ngajar tidak dia disenangi oleh muridnya. Dan ukuran guru disenangi atau tidak gampang. Kalau masuk ke kelas bagaimana reaksi murid? Sama dosen juga. Dosen yang senangi atau tidak oleh mahasiswa-mahasiswi, lihat saja kalau datang bagaimana respon mahasiswa. Kalau begitu buka pintu masuk kelas, kemudian apa? Mahasiswa teriak istighfar. Astagfirullahaladzim, Bapak ini lagi yang ngajar. Nah, itu gambaran harus guru-guru evaluasi diri. Pasti apa? Gak bagus kita di mata mahasiswa. Kata si ibu, masih mending Bapak cuma dibacain istighfar, saya mah dibacain innalillahi kalau lebih parah lagi. Jadi harusnya bagaimana? Begitu kita datang, anak tersenyum dan bilang alhamdulillah, Bapak Ibu masuk lagi. Kalau sudah seperti itu, gambaran kita guru yang bagus. Nah, bisakah kita seperti itu? Sangat mungkin. Jangan bicara tentang alma mater, yang menentukan kita adalah kita, bukan orang lain. Lembaga ini hanya wasilah saja, tapi yang menentukan sepenuhnya kita. Saya kalau memberikan motivasi sama anak-anak saya, kalian jangan pernah berpikir siapa Bapak, tapi kalian harus jadi diri sendiri. Dan itu ilustrasinya biasanya saya kasih contoh itu, dua pemuda yang baru masuk kuliah, kemudian dapat doktrin, begitu pulang ke kampungnya idealisnya luar biasa. Begitu melihat di masyarakat ada orang tua yang dituakan, dihormati, dimuliakan, segala macam, semua orang itu datang kepada orang tua itu minta petunjuk. Kan biasanya ada begitu Pak. Mau hajat saja, nanya sama Pak tua itu hari apa, kemudian panggungnya menghadap kemana, nikahnya jam berapa, kan gitu. Pokoknya lurus sekali. Nah, dua pemuda ini karena mahasiswa baru semangatnya kan masih tinggi, dia bilang bahaya ini. Kalau dibiarkan masyarakat kita mengkultus orang tua ini, nanti akan terjadi apa? Kemusyrikan. Dia mendewakan orang tua tersebut. Terus bagaimana? Kita harus ganggu supaya masyarakat tidak lagi mendewakan orang tua ini. Kemudian caranya bagaimana? Gampang. Kita susun strategi. Nanti kita temui, kata teman yang satu ini, Pak tua sambil saya bawa anak itik dalam genggaman. Dan begitu nanti sampai di hadapan orang tua, kita tanya,
Dan saya akan olah kalau nanti ditanya Pak Tua, anak itik yang ada dalam genggaman teman saya hidup atau mati, maka kalau dia katakan hidup, saya pencet anak itik kemudian keluar dalam keadaan mati. Kalau dia bilang hidup, maka apa? Kalau dia bilang mati, saya apa? Biarkan nggak saya pencet sehingga anak itik nanti apa? Hidup. Dalam kerangka untuk merubah image supaya jangan dikultuskan orang tua. Sehingga cerita sepakat ditemui orang tua tersebut, dan ketika ditemui si anak itu kembali bertanya, Pak Tua, tolong tunjukkan kehebatan Pak Tua. Anak itik yang ada dalam genggaman teman saya hidup atau mati? Pak Tua tersenyum tidak memberikan jawaban. Anak muda ini kembali, Pak Tua tunjukkan kehebatan Pak Tua. Karena dipaksa, akhirnya Pak Tua bilang, apa kata Pak Tua? Anakku, anak itik yang ada dalam genggaman temanmu akan sangat ditentukan oleh jari jemari temanmu. Dibikin hidup ya hidup, dibikin mati ya mati. Bapak Ibu termasuk wisudawan, gak usah dicari asbabul wurud cerita ini. Sebab cerita ini tujuannya hanya memberikan motivasi bahwa kita jadi hebat atau tidak bukan ditentukan oleh faktor lain, tetapi akan ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau ada kemauan untuk maju, untuk hebat, pasti bisa. Asal dengan catatan berbasis ilmu, berbasis teori. Kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja melakukan aktivitas tidak berbasis teori, tidak berbasis ilmu, mardud la tuqbal, tidak akan diterima alias tidak akan sukses. Cuma sayang seringkali kita para ustadz menjelaskan ini hanya untuk urusan ibadah ritual. Salat pakai ilmu wali tampi siatu gusti. Puasa nggak pakai ilmu nggak akan diterima sama Allah. Homo haji dan menterasuk ke KPIH mual mabrur ke haji. Ya iyalah, karena KPIH kan tempat belajar manasik haji ya. Mau bagaimana bagus hajinya kalau nggak belajar apa? Manasik haji. Jadi hanya urusan itu, padahal bukan cuma urusan itu, urusan keseharian kita pun kalau nggak pakai teori nggak akan sukses. Contoh sederhana, mahasiswa ingin ke mahasiswi tidak pakai teori, saya jamin ditolak terus. Nah kalau itu bagaimana Pak? Pakai teori, yang gampang aja teorinya surat Al-Fatihah. Nah kalau saya bilang begini kemudian nanya berapa kali Pak dibacanya? Bukan itu yang saya maksud. Di surat Al-Fatihah itu kan ada ayat yang ini menjadi teori buat kita sebenarnya. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah aku menyembah dan kepada Engkaulah aku meminta. Tuhan saja kalau kita minta harus apa? Diabdi dulu. Kitanya mengabdi dulu, baru kita apa? Minta. Jadi sama ke mahasiswa juga, kalau menembak, sebelum nembak observasi dulu, cari tahu apa yang sedang menjadi pikiran si mahasiswi. Begitu diteliti, ternyata dia sedang dapat tugas dari Pak Ketua STAI, bikin makalah. Nah, kalau bikin makalah berarti dia butuh laptop, kasih pinjam laptop. Sudah dikasih pinjam laptop, bergerak tidak, masih juga belum ada progresnya. Kasih pinjam bukunya, mungkin dia nggak punya literatur. Sudah dikasih buku juga, masih belum bisa bergerak, kasih outline-nya dibuatkan oleh kita. Terus saja beri bantuan sampai kebutuhannya sudah terpenuhi. Baru kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, selipkan itu pernyataan kita ingin menjadi pendampingnya. Nah kalau sudah begitu, saya jamin walaupun dia tidak tertarik, dia sulit mengatakan penolakan. Akibatnya apa? Bingung dia. Ditampi tebogo dapat di jam maghrib, tidak diterima, terlalu banyak pemberiannya kan begitu. Biarkan dia terus, jangan berhenti, bantu terus sampai ujung-ujungnya nanti fisiknya sedang apa lemah, jatuh sakit, dan pada saat jatuh sakit buru-buru bawa ke dokter.
Rumah sakit Dr. Suki kira-kira begitu ya. Saya jamin pulang dari rumah sakit tanpa harus bikin pernyataan, dia yang sudah memberikan jawaban siap menjadi apa? Kira-kira begitu. Jadi memang harus kata apa? Wah, Pak, terlalu berat itu modalnya tuh. Kata kitab taklim, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Tidak ada cerita sampai ke puncak tanpa pakai proses mendaki. Jadi nggak ada cerita orang hebat itu tidak ada apa? Perjuangan. Jadi jangan main gratisan terus. Dibanding saya gratis kuliahnya. Jadi harus pakai teori. Apa saja pakai teori. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk yang ketika awal belajar teori frustasi. Kenapa? Karena tahu nama saya cuma satu kata, Mahmud. Itu dalam antropologi sosial, kalau nama Mahmud itu satu kata, gambaran kelas bawah, lahir dari seorang keluarga yang pasti lulusan SR, SD. Kurang pede kan saya? Waduh, bahaya ini. Tapi kemudian saya cari teori, ketemulah ada teori utilisasi. Bagaimana kelemahan kita olah menjadi kelebihan. Akhirnya saya cari tahu, ketemulah saya, ternyata mau satu kata, dua kata, tiga kata, tetap bisa jadi orang hebat asal kita ada kemauan. Mana contohnya? Satu kata kan ada yang jadi apa? Jadi presiden. Siapa? Soekarno dan Soeharto. Kemudian dua kata juga ada yang jadi presiden. Siapa? Joko Widodo. Kemudian tiga kata juga ada yang jadi presiden. Siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau dua kata kelas menengah itu, kalau tiga kata kelas atas. Nah, kalau satu kata kelas apa? Bawah. Tapi supaya saya pede, saya katakan oke, satu kata, dua kata, tiga kata tetap bisa jadi orang hebat. Dan saya masuk kategori yang satu kata, yaitu Soeharto dan Soekarno. Soeharto kan 32 tahun jadi presiden. Soekarno apa? Proklamator gitu. Nah, siapa? Muncul lagi PD kan gitu. So, kalau tidak bahaya ini pentingnya apa? Pakai teori. Begitu saya kemudian sudah berhasil baca lagi teori, ketemu lagi mimpin sebuah organisasi, iya Pak, disyaratkan pakai teori, ketemu. Termasuk juga mimpin keluarga harus pakai teori. Kan banyak orang yang berkeluarga nggak pakai teori. Dari sejak saya kecil sampai saya sudah banyak punya anak kecil, keluarga itu tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Yang berubah hanya warna cat rumah. Zaman saya kecil kuning karena dibantu sama Golkar. Nah, sekarang merah karena dibantu sama apa? PDIP. Ini tergantung bantuan. Kenapa? Karena nggak pakai teori. Kalau pakai teori lain, apa saja kita urus. Kalau pakai teori lain ceritanya. Pakai ilmu kalau Islam pesantren. Kalau kampus nyebutnya apa?